Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke tutorial bagaimana mengakses Office 365 atau Microsoft Office 365 untuk pembelajaran daring. Bapak Ibu, ada beberapa dari kita yang sudah bisa aktivasi kemarin ya. Yang sudah memiliki akun, ada yang beberapa sudah aktivasi, yang belum sabar sebentar karena akun panjenengan sedang dinaikkan ke Microsoft untuk mendapatkan akun Guru Inovatif Indonesia. Sekarang kita akan mencoba untuk memberikan tutorial sederhana bagi yang masih kesulitan ataupun ingin melakukan login ulang. Supaya diingat, Bapak Ibu silahkan masuk ke dashboard Office 365 melalui cara yang benar, yaitu portal office.com, bisa via desktop atau via HP. Bedanya apa, Bu? Sama, tapi via HP ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses secara leluasa karena kemampuan kapasitas HP itu terbatas, gitu ya. Contohnya Teams. Teams itu bisa dipakai untuk mengakses kelas, tapi hanya sedikit ya, sedikit. Kalau anak-anak cukuplah, tapi kalau seorang guru kita harus mengaksesnya sebaiknya menggunakan pakai laptop ya. Terus kalau kita menggunakan video conference pakai Teams, pakai HP cukup. Tapi kalau mengakses kelas, kita membuat assignment ataupun tugas-tugas itu sebaiknya pakai laptop. Kita mau mengendalikan siswa, kalau siswa kita itu lebih dari 10 orang, itu sebaiknya kita gurunya menggunakan laptop. Anak-anak boleh pakai HP. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi bedanya laptop dan HP sama, tapi kapasitasnya berbeda. Oke, lanjut kita langsung ke portal office.com. Dari browser yang kita sarankan adalah pakai Google Chrome ataupun Google ya. Sekarang kita tuliskan portaloffice.com. Kalau sudah biru kita klik. Di sini kita login. Nah, Bu, tampilan Bu Endang kenapa nggak sama dengan tampilan saya? Sekarang kita jelaskan. Untuk tampilan Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu yang belum pernah mengakses Microsoft Office 365 dan belum memiliki akun ataupun belum aktivasi. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki beberapa akun secara langsung itu akan muncul ketika kita halaman depan. Ada akun yang pertama itu akun Guru Inovatif dan akun yang kedua itu akun yang lain ketika saya mengikuti pelatihan dari Mbak Lulut PGRI Tulungagung. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Mbak Lulut itu juga salah satu dari anggota Microsoft Guru Inovatif Indonesia. Jadi beliau itu salah satu dari Mi Expert juga. Dan Bapak Ibu nanti juga bisa seperti itu. Kapan? Nanti kalau ada TOT, Bapak Ibu silahkan ikut seperti saya. Dan nanti Bapak Ibu punya kesempatan yang sangat luas untuk menjadi seorang trainer. Baik Bapak Ibu, lanjut. Kita klik salah satu akun yang ingin kita gunakan. Ini berlaku juga untuk Bapak Ibu yang sudah aktivasi kemarin ya. Kalau akunnya satu, itu jangan lupa diklik remember. Kenapa harus klik remember? Supaya ketika Bapak Ibu keluar masuk, itu tidak usah mengetikkan ulang akun dan sandi. Baik Bapak Ibu, terus Bapak Ibu pasti tanya, apakah aman? Selama ini aman. Ya, jadi oke, kita coba untuk klik akun saya untuk Guru Inovatif. Ini contohnya. Kalau sudah saya klik remember, maka passwordnya sudah muncul dengan sendirinya. Lanjut kita sign in ya. Ada tulisan, apakah ingin tetap tinggal di sini, stay sign in. Nah, ini digunakan supaya Bapak Ibu kalau keluar masuk Office 365, Bapak Ibu akan mudah masuknya, tidak lagi ditanyai hal-hal yang sama. Oke, kita yes. Dashboardnya muncul. Sekalian langsung kita kenalkan guys satu-satu apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama itu Microsoft Outlook. Nih, Microsoft Outlook itu isinya kurang lebih seperti email. Jadi ingat Bapak Ibu, jadi Microsoft Outlook itu tampilannya di dalamnya seperti ini. Ini email yang isinya hampir sama dengan Gmail kita. Tapi ini platformnya Microsoft. Ya. Nih, yang pertama
ini ada pesan baru. Jadi pesan-pesan yang masuk ke Outlook kita. Favorit itu sama seperti di Facebook ataupun WA, siapa saja yang sering berkomunikasi dengan kita akan muncul di favorit. Contohnya saya sering berkomunikasi dengan Ibu Yuni Sudarwati pakai Outlook. Sama-sama guru inovatif ataupun pakai Outlook-nya sedomain yang sama itu ya. Nanti akan muncul di sini favoritnya. Ini kalau saya klik, favorit saya belum ada. Kenapa? Karena saya belum pernah menggunakan Outlook ini, jujur nggih. Nah, sekarang kita lihat kotak masuknya. Siapa saja? Di sini sudah banyak sebenarnya Outlook-nya. Ini dari kelas-kelas kita ya. Kelas-kelas kita yang kita jalani selama menjadi seorang guru ataupun selama saya itu menjadi seorang siswa di TOT Microsoft Office 365 ini sudah masuk semua dari teman-teman saya. Jadi sistemnya Microsoft Office 365 itu semua terintegrasi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu menggunakan Teams, menggunakan Drive, menggunakan ini Outlook, itu semua akan terekam di dalam Outlook. Begitu nggih. Jadi percakapan jenengan yang jenengan kirimkan itu nanti akan terekam. Kita coba cek ya. Ini ada kelas-kelas teman-teman saya yang sudah masuk ke Teams. Ada kelas Jatim 3. Ini master trainer saya ini ya. Nih. Lihat ini. Ini kiriman dari master trainer saya. Selamat Tindang Sianingsih. Selangkah lagi menjadi trainer guru inovatif. Nih ya. Silahkan download template untuk mengisi daftar calon peserta diseminasi Anda melalui link download, kirim file itu dan upload. Ini regards-nya dari Bapak Imam Syafi'i. Beliaunya itu hebat, master trainer dan pernah pergi mewakili Indonesia ke Perancis. Dan Bapak Ibu semua nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengikuti TOT Microsoft, Bapak Ibu akan menjadi anggota guru inovatif atau trainernya dan bisa berkesempatan ke sana. Oke, itu Outlook ya. Kita back. Jadi cara kembalinya ada dua cara. Bapak Ibu bisa panah ini ataupun langsung klik yang Microsoft Office yang ada di atas. Oke. Sekarang kita klik back ya. Oh, internet saya lambat. Coba kita langsung kembali ini ya. Baik. Yang kedua, itu kita akan mengenalkan apa yang dimaksud dengan Bapak Ibu kita loncat ya. Ini kita akan menjelaskan tentang kelas notebook. Nah, kenapa kita itu ingin menjelaskan kelas notebook? Karena di sini Bapak Ibu nanti membuat kelasnya di kelas notebook. Sedikit ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak ingin membuat kelas yang diklik ini, create a class. Nih, nanti Bapak Ibu klik ini, terus ikut panduan selanjutnya. Tapi kapan membuat kelasnya, itu ada di rundown, nanti Bapak Ibu secara prediseminasi ataupun pembelajaran dari individu, nanti satu-satu diajari, saya buat tutorialnya, setelah itu Bapak Ibu diajari satu-satu oleh saya dan teman-teman master trainernya lagi yang ada di kelas kita, nanti ngajari satu-satu sampai Bapak Ibu bisa untuk membuat kelas dan siap untuk pembelajaran daring. Intinya, tolong Bapak Ibu nanti jangan patah semangat karena pembelajaran daring harus dilakukan mau tak mau. Nggih? Jadi apapun kendalanya nanti tolong dikonsultasikan dengan kami. Kita semua akan belajar bersama untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Nggih, siap nggih? Sekarang kita lagi kembali. Yang selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah OneNote. Nih. Apa sih OneNote? OneNote itu Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu di sekolah itu punya map file, tempat untuk menyimpan tugas-tugas Bapak Ibu bersama siswa. Jadi di sini nanti anak-anak itu akan bisa mengirimkan tugas ke Bapak Ibu secara otomatis dari HP mereka itu dan akan tersimpan ke nih OneNote. Jadi OneNote ini nanti nih, kita cek satu ya. Ini apa sih isinya, Bu? Saya penasaran sekali. Nih. Ini contoh OneNote yang dikirim oleh master trainer saya. Nanti ketika Bapak Ibu guru menjadi seorang guru, Bapak Ibu guru harus membuat OneNote untuk siswanya. Di dalam OneNote itu ada
ucapan selamat datang ini, yang seperti ini ya, yang welcome itu ucapan selamat datang. Apa harus ada dalam pembuatan OneNote? Boleh ada, boleh tidak, itu tergantung Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin anak-anak senang, silahkan buat nih ya, ucapan selamat datang. Bagaimana Bu Endang cara buatnya? Ini sangat mudah sekali. Bapak Ibu buat flyernya itu bisa menggunakan PowerPoint. Nah, memang bisa. Jadi PowerPoint Bapak Ibu dibuat, di setting, setelah itu nanti di save. Save-nya itu dalam bentuk flyer. Itu nanti bagaimana caranya akan saya ajari selanjutnya. Jadi ternyata Bapak Ibu mengikuti pelatihan seperti ini membuat kita menjadi banyak sekali ilmu. Bahkan saya pun alhamdulillah berhasil membuat flyer yang kemarin saya kirim ke Bapak Ibu semua itu kita buat sendiri. Ya. Oke, selanjutnya itu kita melihat collaboration space. Apa sih collaboration space ini? Di Microsoft Office 365 ini cocok sekali untuk berkolaborasi atau berkelompok. Jadi Bapak Ibu itu bisa ya menggunakan Microsoft Office 365 ini untuk KKG. Jadi di sini nanti Bapak Ibu memiliki tempat atau ruang kolaborasi yang bisa digunakan untuk teman-teman segugus misalnya, teman-teman sekorwil misalnya, atau teman-teman sekomunitas misalnya. Jadi di collaboration space itu intinya kalau kita sebagai guru itu untuk MGMP ataupun untuk KKG online. Ya. Di sini nanti ada jadwalnya. Kita kan belum pernah menggunakan ini collaboration space, itu belum pernah jujur. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau memiliki sebuah KKG jadwalnya di-post di sini ya. Setelah diketik, di-post di sini, diklik. Kliknya apa? Cukup link saja, nanti langsung otomatis teman-teman Bapak Ibu yang ada di dalam KKG bisa mengakses collaboration space di OneNote. Oke? Terus yang kedua, panduan materi. Kenapa masih MT Mbak Endang? Karena ini panduan materinya saya belum pernah ya. Jadi dan yang baik-baik, yang bawah-bawahnya juga masih kosong. Kalau Bapak Ibu mau menggunakannya atau berkolaborasi bersama, tinggal di klik yang using the collaboration. Ini di dalamnya kalau sudah jadwalnya dimasukkan, panduan materinya dimasukkan, teman-temannya sudah diklik ke dalamnya sini, maka ini yang getting started ini sudah berisi. Jadi di sini otomatis sudah berisi tentang aktivitas Bapak Ibu. Oke, nanti kalau kita ada waktu atau kan diharapkan grup ini tidak dibubarkan. Nanti ke depan kita akan mencoba membuat KKG seperti apa supaya Bapak Ibu bisa melakukan KKG di tempat masing-masing dengan menggunakan Microsoft Office 365. Oke, nggih? Lanjut. Sekarang kita akan masuk ke selanjutnya yaitu konten library. Nih ya. Apa sih konten library? Konten library itu adalah tempat Bapak Ibu untuk menyimpan berkas di kelas Bapak Ibu. Berkas apa saja yang akan disimpan? Banyak sekali. Bapak Ibu bisa menyimpan apapun, terutama tentang seluk-beluk kelas Bapak Ibu. Jadi bisa menyimpan absensi, bisa menyimpan daftar nilai, bisa menyimpan materi, bisa menyimpan buku-buku, bisa menyimpan modul, bisa menyimpan PPT. Jadi di sini ya. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu, ini contohnya dari master trainer kita kemarin menyimpan itu panduannya di sini. Jadi cukup dituliskan, beliau itu menuliskan diketikkan di dalam sini. Kalau mengetikkan apa tidak sulit? Mudah. Kalau Bapak Ibu mau mengetik langsung bisa, ataupun cara yang kedua, Bapak Ibu bisa mengetik di Word. Word apa? Ya Word Bapak Ibu yang punya itu boleh, menggunakan Word online juga boleh. Setelah di Word itu di-copy, langsung dipastekan ke konten library. Jadi dari konten library ini teman-teman yang menjadi anggota dari kelas Bapak Ibu otomatis akan bisa membaca apa yang jenengan post di konten library mereka. Jadi semuanya yang tergabung di dalam kelas panjenengan siswanya langsung bisa membaca. Oke, Bapak Ibu? Oke. Lanjut. Nanti Bapak Ibu harus
membuat OneNote-nya masing-masing siswa. Bagaimana caranya? Itu nanti di rundown kita akan membahas satu-satu gimana toh cara membuat OneNote. OneNote itu podo karo gini loh, sama dengan murid jenengan itu memiliki suatu tempat untuk mengirim tugas, memiliki suatu tempat untuk mendownload materi, memiliki suatu tempat untuk menyimpan berkas-berkas tentang absensi, assignment, dan lain-lain. Itu tentang OneNote-nya masing-masing siswa. Apa wajib? Wajib. Jadi sebagai guru untuk mengorganisasikan kelas, kunci utama atau inti dari kelas panjenengan itu ada di OneNote ya. Jadi ada di OneNote sama Teams. Jadi di sini nanti ini kan Endang Stianingsih. Ini ada dari tugas-tugasnya ini, tugas apa saja yang ingin Bapak Ibu guru berikan, ini sudah masuk ke sini semua. Sekarang kita cek ya. Bagaimana Bapak Master Trainer saya itu membuatkan file-file dokumen untuk tugas saya. Yang pertama tugas Microsoft Suite. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat tugas dari Microsoft Suite saya yang sudah saya tempelkan atau sudah saya klik di tugas Suite itu sudah dinilai oleh Master Trainer dan MI Fellow semua ya. Ini yang Master Trainer ada di tanda nih. Bapak Ibu pasti tanya, bagaimana Bu cara memberi ini sedangkan kita itu kan nggak punya pensil. Di sini ada di atas bantuannya. Bapak Ibu bisa menginsert apapun. Mungkin Bapak Ibu mau menginsert komen, mau menginsert nih ya, tinggal diklik aja. Diklik. Nah, ini Bapak Ibu mau ngetikkan apa bisa. Contohnya, Bapak Ibu ngasih komen, selamat, bagus. Itu nanti di OneNote-nya murid Bapak Ibu itu sudah muncul komen itu, ya. Kalau Bapak Ibu mau memberikan tanda, ini diklik pensilnya, terus digambar. Apa yang mau digambarkan? Oh, maaf. Ternyata bukan ini. Mungkin kita pakai yang insert di dalamnya sini ya. Insert picture, mungkin kita, ini save aja, insert simbol. Nih, contoh Bapak Ibu mau memberi emoji mungkin ya. Sebentar ini emoji, kasih emoji. Nah, selamat. Bisa kan? Tuh, kalau kita tinggalkan karena Office 365 itu otomatis tidak usah save. Otomatis sudah tersave sendiri oleh laptop Bapak Ibu atau sudah tersave oleh cloud-nya Microsoft Office 365. Mudah bukan? Kalau mau ganti gambar, mau diganti warna yang kreatif seperti apapun untuk Bapak Ibu guru TK, itu sangat mudah. Oke, nanti kita akan mempelajari selanjutnya. Nih ya, jadi di sini seperti tugas W, transkrip Mac, tugas bahan ajar, tugas Microsoft Teams, ini semua adalah hasilnya. Nah, ini contoh ya. Yang untuk transkrip Mac itu adalah Microsoft Education Course. Jadi di sini Bapak Ibu nanti untuk lulus itu harus mengikuti kursus Mac. Kursus Mac itu semua berbahasa Inggris, tapi jangan takut. Kita akan memiliki trik dan akan membantu Bapak Ibu dengan trik-trik kita sehingga insya Allah semua akan lulus. Penasaran kan gimana triknya? Ikuti langsung tutorialnya. Nanti kalau rundownnya sudah selesai pada waktunya. Oke, lanjut. Ini tugas bahan ajar. Kebetulan di tugas bahan ajar itu kemarin kita mengirimkan itu tentang PowerPoint. Dan PowerPoint itu cukup Bapak Ibu hanya diklik linknya saja. Nanti kalau Bapak Ibu guru sebagai guru di sekolah itu tinggal klik link siswanya, nanti otomatis langsung masuk ke OneNote-nya mereka, melihat tugasnya dan bisa menandatangani ataupun memberi simbol atau memberi emoji. Ini kan ada simbol, ada emoji. Ini Bapak Ibu bisa pilih nanti. Udah bukan? Nah, lanjut ya. Kita kembali ke sebelumnya. Ini cukup untuk OneNote. Kita klik back ya, Bapak Ibu. Nih, supaya cepat saya klik back ini aja. Nih, saya klik back. Sekarang kita akan mempelajari selanjutnya yang tidak kalah menarik yaitu Microsoft Form.
Nah, form ini sangat penting bagi Bapak Ibu yang ingin membuat PPDB online. Nih. Jadi, ketika Bapak Ibu belum memiliki sama sekali form yang Bapak Ibu create atau Bapak Ibu buat, maka yang ini yang samping ini tidak ada. Ya, belum ada rekam jejak. Ini saya kemarin membuat form untuk Bapak Ibu isi. Yang ini formulir pendaftaran webinar. Ini yang untuk Bapak Ibu kemarin itu 131 responses. Ini yang untuk ujian saya. Jadi Bapak Ibu bisa buat apapun. Bisa buat kuis, bisa buat ujian, bisa membuat materi. Jadi form ini jagonya. Nanti Bapak Ibu bisa nginsert video. Jadi untuk anak-anak TK itu pasti akan senang. Mari kita tunjukkan salah satu dari form kita. Oke, Bapak Ibu. Ini tentang form ujian bahasa Inggris kami. Sebenarnya saya bukan guru bahasa Inggris, nggih, tapi saya menggunakannya karena kemarin itu kan dalam pelatihan itu harus link semua, jadi kita cocok-cocokan aja. Ambil aja bahasa Inggris gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini itu internet saya lambat, Bapak Ibu, mohon maaf. Kita tunggu sebentar. Sabar nggih, karena untuk pembelajaran online memang kendalanya itu adalah jaringan. Sudah terbuka tapi sedikit sekali. Nah, ini mulai. Jadi harus sabar ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin cepat, itu bisa gunakan WiFi. Oke, siap ya? Ini contohnya, nanti Bapak Ibu juga belajar bagaimana cara mengisikan yang ini, yang headline-nya ini, heading-nya gimana, isinya, terus gimana buat ini yang untuk ini ya gambarnya atau latar belakang background itu gimana, untuk mengisikan petunjuknya gimana. Kalau mengisikan section-sectionnya dan intinya semua otomatis. Bapak tinggal klik, 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 dan Ibu semua tinggal tambahkan gambarnya, semua akan menyenangkan. Dan termasuk latar belakang sini bisa dipilih dari themes-nya ini, yang sebelah sini. Oke? Kita akan mencoba masuk ke form yang ini ya. Jadi kita nggak usah formal Bapak Ibu. Jadi untuk masuk ini sebenarnya bisa disiasati. Nama peserta saya tuliskan asalkan huruf. Coba saya tuliskan nama pesertanya A. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf. Ternyata ini kan form yang saya gunakan ini kan hanya bisa diakses oleh siswa. Kalau saya sendiri ngisi kan nggak boleh. Saya harus menggunakan device yang lain. Kalau saya membuatnya dari laptop, ngisinya pakai HP. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya buatnya pakai laptop, ngisinya pakai laptop yang lain. Jadi penulis atau pengcreate itu nggak bisa ngisi kecuali dia menggunakan device yang lain. Oke, baik. Ini ya gambarannya. Nanti Bapak Ibu silahkan masuk deh. Nih contohnya ya. Nih, soalnya kan menarik. Saya nginsert gambar dan di belakang itu saya juga nginsertkan video. Ya. Nah, ini. Bapak Ibu. Ini videonya kalau diklik ini langsung muncul. Coba kita watch ya. Info bells. Nah, Once upon a time, there were two friends, a man and a tiger. Yes, a man and a tiger. But how did they become friends? That is a long story. Nah, pasti menarik kan? Long ago, the tiger used Kita coba yang lain. Jadi Bapak Ibu harus mencoba. Harus mencoba karena ini begitu menarik dan membuat pembelajaran online Bapak Ibu Search for Ping Pong on YouTube. Ini untuk slide 14 Ibu, saya hanya akan menjelaskan tentang sebenarnya apa sih jenisnya, tapi saya menggunakan video. The Old Lion and the Fox. Once upon a time, there was an old lion lying down under the blazing sun. Jadi Bapak Ibu nanti boleh milihnya dari mana? Bisa dari YouTube. Kalau punya di HP saya atau laptop saya bisa pakai itu yang video yang sudah Bapak Ibu miliki. Ya, ini
gambaran sederhana dari bagaimana menggunakannya form untuk membuat soal-soal kreatif. Ya. Nih, jadi kalau Bapak Ibu sudah menuliskan soalnya, nanti di insert, tinggal insert, ada pilihannya nanti. Nah, kita pengenalan sementaranya untuk form cukup ya. Kita akan mencoba untuk masuk ke form yang lain. Kita klik back dulu. Nih, saya memiliki beberapa pendaftaran ya. Ini pendaftaran webinar yang kemarin itu, terus ada rekam jejak daring. Ini yang saya kirimkan ke Bapak Ibu. Terus ini ada template-templatenya, ada template-nya di bawah ini. Nih. Kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan template-nya, tinggal milih aja. Nih di bawah. Oke. Di bawah itu banyak template. Dan ada juga pakai quiz. Contohnya ini kalau kita mencoba membuat add new. Ini salah satunya untuk membuatnya. Jadi ditambah lagi nanti, boleh pilihan ganda, opsinya nanti dimasukkan, ditambah lagi. Nah, saya akan menunjukkan sedikit. Kalau mau mengisikan gambar itu di mana? Ini gambarnya. Jadi klik dari sini, diklik kanan, dipilih di sini langsung online ke YouTube, oke? Atau Google. Bapak Ibu boleh milih. Kalau mau milih video bagaimana? Juga bisa. Pilih aja, lengkap di situ ya Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan satu-satu. Oke. Ini saya back dulu. Internet saya lambat. Kita kembali ke Microsoft ya. Nih formnya sudah sedikit banyak tahu. Selanjutnya dengan SWE. Apa sih SWE? Banyak dari Bapak Ibu yang ada di grup ini sudah paham. Seperti kemarin sudah saya share ya. SWE itu adalah salah satu dashboard atau platform dari Microsoft Office 365 itu yang dipakai untuk membuat suatu materi, membuat suatu laporan. Boleh. Sekarang kita lihat ini. Di sini sudah dipilihkan macam-macam template. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakannya. Nih, membuat blog dengan SWE. Ini, Bapak Ibu harus memulai start editing dulu supaya tahu seperti apa sih isi template-nya di dalamnya. Nah, ini isinya. Isinya di dalamnya seperti ini Bapak Ibu. Gambarnya apa bisa diganti Bu Endang? Bisa. Judulnya bisa diganti dengan cara diklik-klik gini, nanti akan muncul dan Bapak Ibu bisa menghapus dan menggantinya. Oke? Dan blok entry-nya tinggal digantikan dengan apa yang mau Bapak tuliskan. Contohnya portofolio siswa. Itu tinggal aja. Ataupun materi pembelajaran fisika kelas 3 SMA Negeri Kesamben, tinggal diketik aja. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan untuk melakukan tutorial, boleh tutorial cara penggunaan mesin ini untuk SMK contohnya, atau tutorial untuk melakukan permainan cublak-cublak suweng, boleh. Jadi tinggal diklik aja, nanti teks yang bawahnya ini Bapak Ibu bisa ganti sesuai dengan tutorial Bapak Ibu, sama seperti menulis di dalam Word. Nah, kalau sudah selesai apa yang Bapak Ibu produksikan, nanti diklik play. Tunggu masih loading, Bapak Ibu akan melihat tampilan dari SWE-nya Bapak Ibu. Untuk menggerakkannya, klik ini panah atas dan panah bawah yang ada di nih keyboardnya Bapak Ibu. Nih, jalankan. Nih, oke. Menarik kan bagi siswa, bisa jalan sendiri. Contohnya, Bapak Ibu, ya, settingnya mau macam-macam SWE itu. Ini yang untuk SWE yang blok. Blog ini paling efektif untuk membuat materi ajar. Terus kita akan coba ya yang lainnya. Kita ada yang buat DIY project. Ini untuk yang biasa menggunakan kreativitas ya, atau DIY itu membuatnya ini. Sama seperti tadi, kita harus memulai menggunakan start editing.
Langkahnya kurang lebih sama. Bapak Ibu bisa memasukkan gambarnya. Nih, Bapak Ibu bisa juga menuliskan apa judul dari karya yang ingin Bapak Ibu buat. Contohnya yang untuk SMP ya. Mungkin gini, proyek membuat apa ya? Dengan limbah apa gitu ya. Mungkin proyek membuat proyek TIK kelas 3 SMP mungkin, atau kalau SD itu proyek membuat karya sederhana dari biji-bijian. Tuh, jadi Bapak Ibu nanti buatkan tutorialnya di sini. Terus setelah itu nanti bisa menambahkan gambar-gambarnya, image ini ya, di plus gambar. Nanti Bapak Ibu sudah langsung link ke nih. Sudah langsung link ke online search atau browser online. Jadi Bapak Ibu contoh mau, karena ini judulnya Bu Endang tentang membuat karya dari biji-bijian, jadi kolase. Kita bisa mencontohkan anak-anak untuk kolasenya di search atau di gambar cari ya. Nah di sini Bapak Ibu, saya salah ngetikkan, coba kita klik ya, kolase. Nih kolase biji-bijian. Kalau ini kolase bukan kolase biji ya, kolase manusia ini. Pilih aja yang ini. Lebih dari satu boleh? Boleh. Pilih sebanyak-banyaknya. Mungkin anak-anak biar nyontoh yang ini. Pilih lagi. Oh ini bagus burung. Pilih. Yang lainnya, oh sudah 3 cukup. Oke, sekarang kita klik add. Ya. Nah itu dia, langsung masuk kan. Masuk ke sini. Kalau satu-satu seperti apa tampilannya? Nanti Bapak Ibu bisa ngatur di sini, di grup, dijadikan satu atau bagaimana ya? Maksudnya dijadikan satu itu, grouping itu nanti penampilannya itu bergantian. Nah, sekarang kita coba cek apakah tampilannya sudah berubah ketika saya tambahi gambar, klik play. Nah, ini dia. Bapak Ibu sudah tahu kan? Kalau sekarang muncul gambarnya seperti tadi, bisa di back down atau dinaikkan dan diataskan. Nih. Oh ini panah ke kanan kiri ternyata Bapak Ibu. Ada panahnya. Jadi kita itu boleh menggunakan panah bawah ataupun panah kanan sesuai dengan tampilannya. Kalau panahnya ke kanan ya gunakan panah kanan ya. Nih. Oke, Bapak Ibu. Ini contohnya. Sekarang kita akan mencontoh yang lain. Yang sudah kita tutup supaya kita bisa fokus. Iya, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke suwe, sudah paham nggih kurang lebih, nanti kita akan mempelajari lebih dalam di pradeterminasi. Nanti Bapak Ibu boleh belajar dengan saya ataupun boleh belajar dengan teman-teman trainer yang lain. Siap? Kita akan balik ini ya. Balik ke dashboardnya yang utama. Tadi sudah form, sudah sway, sudah mempelajari kelas notebook, sudah OneNote. Sekarang kita akan mempelajari yang Teams. Nah, Teams itu utama. Kalau Bapak Ibu guru tadi kan banyak yang bertanya, Bu, saya kesulitan akses Teams pakai HP. Saya kesulitan akses Teams. Saya sulit mau masuk dan lain-lain. Nih, sekarang kita akan mengajarkan cara masuk Teams yang paling mudah, yaitu masuk Teams-nya pakai portal office.com. Jadi Bapak Ibu nggak usah deh harus download Teams sendiri atau apa kalau Bapak Ibu belum profesional. Jadi itu sulit nggih. Sulit, ruwet, ribet gitu. Ada beberapa. Kalau seperti Pak Trian itu sudah pinter. Saya yakin keren itu. Sekarang jadi teman kita untuk mengajari Bapak Ibu semua itu. Beliaunya sudah andal. Jadi boleh Bapak Ibu menggunakan, ini kan ada tawaran get the Windows application. Apakah Bapak Ibu ingin membuat Windows aplikasi hanya tim saja? Itu ya, gak usah. Berarti Bapak Ibu ini use the application instead, maksudnya aplikasi yang ada di web aja ya. Di sini langsung masuk kemana? Kalau Bapak Ibu belum punya kelas ya nggak masuk kemana-mana. Kalau ini
Bu Endang sudah punya kelas ya. Ini saya udah punya kelas saya Jatim 3 untuk trainer ya. Ini dari Teams ini sebenarnya kita itu sudah bisa juga membuat kelas. Jadi Teams itu bisa berdiri sendiri dan bisa berdiri berdampingan dengan dashboard yang lain. Itulah istimewanya Office 365. Kalau Bapak Ibu cukup mau menggunakan Teams untuk kelas, itu bisa. Lihat nih ya, di mana ngeceknya Bu Endang? Di sebelah kiri. Ini kita bisa menjadwalkan webinar dengan siswa itu hanya dengan menggunakan Teams saja. Terus yang lainnya penting nggak? Penting juga. Jadi kalau Bapak Ibu itu beliau-beliau yang tidak mau ribet itu gunakan aja Teams. Untuk membuat kelas, ini ada Teams ya. Teams yang di sini tuh dipakai untuk webinar. Yang saya klik ini untuk webinar. Terus buat webinarnya dari mana? Dari kalender ini. Ya. Kalender itu kita pakai untuk menjadwalkan pertemuan kita meet up dengan Teams via online dengan siswa-siswa kita. Pasti Bapak Ibu bertanya, Bu Endang, kalau kelas saja tapi nggak pakai meet up boleh? Boleh. Jadi kita bisa nanti ya mempelajari supaya murid-murid kita itu nggak usah pakai video conference atau Zoom. Atau ini ya, meet up-nya pakai Teams. Itu bisa. Dan saya sadar, kita semua sadar bahwa pakai semacam Teams ini kan mahal. Kuota anak-anak kasihan. Pengalaman kami itu untuk 1-2 jam meet up pakai Teams itu kurang lebih kalau untuk laptop ya. Satu HP yang di share ke laptop itu internetnya itu kita habis kira-kira 1 giga. Jadi untuk menanggulangi itu bagaimana Bu? Ya kita pakai kelas yang tidak usah meet up. Gitu ya Bapak Ibu. Ini yang untuk Teams. Nanti kalau kita mau melakukan video conference itu menggunakan yang ini, yang titik 3 ini. Klik yang titik 3 itu. Nanti di sini kok banyak sekali Bu Endang kelasnya. Ya, ini karena dari organisasi yang kita buat nanti akan muncul semua di Teams kita. Nih ada kelas Jatim 3 itu yang kelas trainer kita. Yang TOT ini adalah kelas teman saya. Yang kelas yang akan kita masuki nanti adalah kelas Jatim 3. Mulai hari ini nanti Bapak Ibu tolong belajar tutorial ini dengan Bapak Ibu trainer yang lain yang sudah beliau berdelapan ya. Nanti akan membantu Bapak Ibu untuk memahami baik aktivasinya, dan saya hari ini akan memasukkan Bapak Ibu semua ke kelas ya. Jadi akan memasukkan ke kelas supaya kita bisa lebih cepat untuk belajar. Oke, ini untuk Teams. Kita akan masuk kembali ke dashboard yang pertama. Terus kita Teams-nya sudah, kelas notebook sudah, SWOE sudah, SharePoint itu kurang lebih ya untuk menge-share itu video. Jadi video-video yang ada di rekaman di webinar kita di Teams itu nanti langsung otomatis tersimpan di SharePoint. Ingat baik-baik Bapak Ibu, otomatis. Jadi nggak usah save, nggak perlu flash disk. Jadi semua di sini adalah otomatis. Terus Bapak Ibu pasti, Bu, kalau otomatis nanti kalau kita salah ngetik bagaimana? Itu resiko kecil. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau tidak yang kita ketikkan itu tidak tersave, sedangkan kita masih belum yakin, itu Bapak Ibu menulisnya harus hati-hati, ekstra hati-hati, dan nanti lama-lama Bapak Ibu akan profesional. Oke, lanjut. PowerPoint. Yang untuk PowerPoint ini dipakai untuk membuat bahan ajar. Nanti PowerPoint itu bisa kita gunakan untuk membuat storytelling juga Bapak Ibu. Nanti cukup mudah sebenarnya. Dari PowerPoint nanti kita bisa insert video recording. Nah, ini contohnya saya kemarin tuh membuat untuk kelas di Damba saya di LP4TK Kemdikbud nggih. Ini PowerPoint yang akan kita gunakan untuk membuat storytelling. Jadi yang jadi itu nanti di sini kan PowerPoint-nya nanti dimasukkan materi, dimasukkan SK, dimasukkan KD, dimasukkan tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya nanti bisa kita PowerPoint yang sudah jadi disimpan dulu ya. Kalau memakai ini nanti bisa diekspor. Ini file, ini nggak ada ekspor ya kelihatannya kalau di sini. Jadi Bapak Ibu kalau membuat storytelling mohon maaf, nanti Bapak Ibu harus kita bantu tutorial dengan menggunakan PowerPoint yang bukan Office 365, yaitu PowerPoint yang Bapak Ibu miliki. Nanti bagaimana membuat storytellingnya
Nanti setelah pembelajaran Office 365 selesai, Bapak Ibu yang berkeinginan untuk membuat PowerPoint menjadi sebuah digital storytelling, nanti silahkan Bapak Ibu ya gabung bersama kami dan nggak keluar, nggih. Nih, sekarang kita kembali ke yang sebelumnya. Nih, PowerPoint sudah. Oh iya lupa, kita kembali lagi deh. PowerPoint di sini Bapak Ibu, kita cek aja ini ya. Contoh PowerPoint saya. Sewaktu saya mengikuti jurnal internasional ini yang untuk Adapting Elementary School Learning Innovation in Line by 4 Industrial Revolution itu ECOSE nggih. Ini yang untuk ECOSE, kita lihat ini bukan fokus pada PowerPoint-nya ya. Kita sekarang fokus pada ininya. Apa sih kelebihan dari PowerPoint Office 365? Kelebihannya adalah PowerPoint Office 365 itu bersifat otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu mau meng-create itu di sebelah kanan, itu kalau bukan tampilan awal seperti ini ya, di sebelah kanan itu ada kreator. Jadi Bapak Ibu ada desainernya. Mau dibuat apa, seperti apa PowerPoint-nya sudah ada desainernya. Kita contoh sekarang ya. Kita back, kita lihat yang lambat. Nih, kita yang new blank aja ya. New blank presentation. Di sini kita akan melihat bagaimana sih PowerPoint-nya. Nah, ini. Tampaknya kok biasa sih. Jangan dulu. Lihat ini sebelah kanan. Ya. Ini ada desainer. Inilah arsitek handal dari Microsoft Office 365 yang Bapak Ibu bisa gunakan. Dan ini bisa dipilih. Nah, sekarang kita untuk melihatnya ini, coba ya, kita coba. Kita akan insert gambar untuk materi. Kita pilih yang Bing supaya bisa online. Nah, ini Bapak Ibu, seumpama Bapak Ibu adalah guru SMA. Kita akan mempelajari tentang matematika. SMA kelas 1. Kita harus spesifik ternyata ya. Bangun datar contohnya ya. Kalau SMA gitu bukan bangun datar deh, apa ya? Variabel. Nah, ini contoh. Bapak Ibu, contohnya di sini kita akan yang pertama itu mempelajarkan tentang variabel ya. Nih, Bapak Ibu insert aja, di-insert. Kita tunggu sebentar ya. Wow, sangat kecil ini Bapak Ibu, ternyata. Nih. Mungkin nggak menarik ya kan, kalau matematika ini kelihatannya hanya tulisan-tulisan saja, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat supaya lebih menarik. Nih, lihat nih. Di kanan itu desainer atau arsitek dari Office 365 itu siap untuk membantu Bapak Ibu supaya presentasinya menjadi menarik. Bisa dipilih dan ada see more design yang di bawah ini ya. Ini banyak sekali nanti desainnya. Wah, kurang cocok ini, jelek, ini jelek, ini jelek. Wah, kurang. Nah, kita klik lagi. Pilih yang lain. Oh, ini mana ya yang kita pilih? Coba saya pilih yang ini desainnya. Nah, tuh otomatis sudah akan tampil di layar desain yang kita pilihkan. Jadi, ini lebih mudah kalau Bapak Ibu ingin instan. Terus, kalau nggak ingin instan gimana? Ya nggak ingin instan, Bapak Ibu bisa meng-create sendiri dengan menggunakan nih, bantuan yang ada di atas ini. Semua ini lengkap menggunakan tombol insert ini. Jadi mau di-insert apapun, mau dibentuk seperti apapun, Bapak Ibu bisa. Ya, di sini. Seperti menginsert PowerPoint yang lain. Terus, kelebihan yang lain itu Bapak Ibu bisa men-share dari PowerPoint ini secara online. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu ingin meng-share kemana? Nih ya, klik. Apa ingin men-share ke grup kita, guru inovatif,
Apa ingin men-share ke anyone? Anyone itu semua yang memiliki link, yang jenengan kirimi link dari presentasi ini bisa membuka. Jadi kalau untuk siswa, klik aja anyone. Jika siswanya belum semua memiliki akun Office 365, maaf. Tapi kalau jenengan sudah semua kelasnya, sekolahnya itu memiliki Office 365, maka bisa di-send ke specific people. Yang sini ya. Kalau Bapak Ibu tidak memperbolehkan siswa untuk mengedit, ini jangan dicentang. Kalau siswanya boleh mengedit materi jenengan, ini silahkan dicentang. Kalau Bapak Ibu mau mengklik ini expiration date, waktu terakhir boleh mengakses materi ini, contohnya ini adalah materi nggak saya tutup, nanti murid-murid saya itu nggak akan mengerjakan cepat, maka harus saya tutup, itu harus dipilih tanggalnya. Oke, berarti ini setelah tanggal 22 Juli ini murid-murid nggak bisa mengakses materi ini. Oke Bapak Ibu, oke siap. Nih share-nya, ingat share-nya online. Jadi kalau sudah di-share, dipilih anyone ataupun dipilih spesifik, Bapak Ibu boleh milih yang nih, copy link. Ya. Nih. Link copy berarti ada tanda centang biru, hijau. Maaf saya bukan buta warna ini. Jadi kalau sudah dicentang hijau itu nanti tandanya Bapak Ibu sudah dikopikan linknya, dipanah saja. Nah sekarang saya akan mencoba untuk masuk WhatsApp group. Nih. Contohnya saya masuk WhatsApp group untuk mengirim ke siswa, karena kebetulan siswa saya itu belum memiliki akun Office 365, maka masuk aja ke WhatsApp group. Tunggu sebentar ya. Nih, di sini kan ada WhatsApp group. Contohnya, kalau kita mau masukkan ke WhatsApp-nya siapa, dimasukkan, diklik langsung di copy paste. Cukup itu aja, hanya di copy paste. Siapa yang mau dikirimi link, diklik copy paste, nanti beliaunya yang klik link itu langsung masuk ke bahan ajar panjenengan. Ternyata mudah kan? Oke, siap. Sekarang kita harus kembali. Ini penjelasan yang paling terakhir dari kita adalah Excel. Nih, Excel online. Kalau jenengan mau mengerjakan di New Blank Word, tapi kalau jenengan mau menggunakan template-nya, di sini ada banyak template-nya. Template-nya itu more templates. Nih ya, dipilih aja. Setelah itu sama, supaya kita tahu dalamnya apa Excel-nya. Itu sama seperti milik jenengan. Bedanya di dalamnya sini itu ada fitur untuk editing langsung, ya. Ini ada untuk editing langsung, untuk seperti apa nanti kalau kita ada waktu kita akan belajar lebih banyak. Dan jangan lupa untuk Excel-nya ada bisa di-share langsung. Dan dikolaborasikan. Pasti jangan penasaran apa itu dikolaborasikan. Nih, sama ya seperti yang lain. Kalau diklik anyone, terus di apply. Setelah itu di copy link. Nah, linknya ini nanti bisa jenengan sebar. Contohnya dari Mbak Tri dikirim ke Bu Rita. Nanti Bu Rita langsung bisa mengakses pekerjaan Mbak Tri sebagai operator langsung via itu Microsoft Office 365-nya di rumah. Mudah kan? Terus kalau kita itu mau share sudah ya. Terus apa tadi yang satu ya? Yang mau saya beritahukan ke Bapak Ibu. Lupa ya saya. Kenapa saya menjadi pikun ini? Bisa di-share. Oh, collaboration. Nanti Bapak Ibu itu bisa loh mengkolaborasikan itu penggunaannya ini. Jadi bisa dikolaborasikan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan mencoba untuk share ke Bapak Ibu bagaimana cara mengkolaborasikan mengerjakan Excel. Jadi Excel contohnya kerja gropeoan. Hari ini kok ada pendataan guru. Guru itu harus mengisikan tentang nama-nama dari orang-orang yang mau diikutkan diklat. Bapak Ibu guru yang mau masukkan ke diklat. Contohnya SDN Pak Rojo 3 itu mau memasukkan Burika. Jadi nanti dari masing-masing itu dimasukkan ke Excel collaboration. Nanti di situ Burika bisa
mengkliknya dan memasukkan namanya, dan di SD lain pun bisa masuk secara otomatis. Dan saya lihat Excel collaboration itu pernah digunakan untuk operator dari ini, untuk mengisi dari itu BKD yang kemarin ya, itu sudah namanya Excel collaboration, itu Office 365 ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa berkolaborasi orang dari berbagai tempat untuk mengisi satu form yang sama. Jadi sudah ada kesepakatannya. Nanti SD Pagerut 3 silakan ngisi yang sheet ke-1, nanti SD juga 2 di sheet yang kedua, nanti sheet yang ketiga silakan diisi oleh SMA Negeri Kesamben, nanti yang sheet keempat silakan isi SMP Negeri Kesamben. Jadi nanti semua tersimpan dalam satu folder yang ada di drive atau penyimpanan cloud-nya Office 365, dan semua bisa membuka langsung dari tempat masing-masing. Asalkan domain dari beliau-beliaunya itu adalah sama. Itulah Excel Office 365. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu mungkin masih penasaran, dan kita itu kan waktunya sedikit untuk mempelajari ini. Jadi jangan khawatir, nanti Bapak Ibu kita akan belajar bersama ke depannya seperti apa, dan di belakang kita itu ada para master trainer yang siap sekali untuk bimbing Bapak Ibu sampai bisa, sampai lulus. Terus kenapa Bu Endang nggak memberikan itu contoh Mac nanti, nggih? Nanti jenengan kalau melihat Mac akan bagaimana gitu, lebih baik tidak. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Begitu tutorial kami tentang Microsoft Office 365. Pesan kita tetap semangat, kita belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.